Oke guys, nah sekarang kita menuju step berikutnya di head unit di atas 10 jutaan. Nah untuk yang merek-merek Jepang, pasti kalau layar besar ini, layar besar dan high res itu sekarang ini di atas 10 jutaan. Nah yang ini kita bahas sekarang head unit Pioneer ya, seri 9350. Ini 9 in. Nah head unit ini dia bikin dua macam seri, jadi ZF sama ZS. Bedanya apa tuh? ZF itu floating ya guys. Jadi untuk head unit floating jadi begini, floating. Nah untuk ZS dia bodinya bisa terpisah. Jadi layarnya di mana, bodinya yang ini di mana. Oke, itu yang ZS. Nah ini head unit ini sebenarnya sudah cukup lama ya keluar, tapi saya tetap salah satu best seller dan juga banyak yang masang karena ini belum up to date dan ini sudah support high res. Nah, high res dan layar 9 in dan full layarnya full SD dan kapasitif. Kenapa ini masih salah satu best seller kita? Karena ini bagusnya keunggulan dari head unit ini, dia ukurannya seukuran dengan Toyota. Jadi untuk mobil yang seperti Toyota Innova yang Ribbon, terus Fortuner, nah itu dia nggak perlu frame lagi. Jadi ukurannya sama persis. Karena ini ukuran dibikin untuk ukuran Toyota. Jadi plug gitu loh ya, jadi rata. Nah dan juga ini bodinya juga 1 din ya. Bisa sebenarnya nggak mobil Toyota Fortuner aja sama Innova Ribbon, bisa di Scenic, bisa di CR-V Turbo atau di Toyota Race ya. Nah, keunggulan lain itu dia ada HDMI input. Itu karena layarnya udah full HD dan juga ini dia ada browser, tapi tentu aja browsernya untuk terbatas ya. Jadi dia bisa semacam kayak YouTube, dia bisa nonton YouTube. Nah, terus udah gitu dia bisa lihat fitur tambahan seperti pertandingan bola. Nah, kapan tandingan lagi Liga Eropa, terus udah lewat hasilnya berapa-berapa di sini bisa masuk ya. Ada aplikasi dari Pioneer langsung. Nah, terus fitur yang lain juga crossover-nya juga lebih canggih dan juga equalizer-nya juga lebih banyak ya. Dan juga ada time alignment. Dan kabelnya juga udah USB-C ya guys, sama dapat adaptor juga. Jadi suaranya memang beda ya dengan high res sama yang non high res. Nah untuk ini juga karakternya juga beda untuk merek-merek Jepang, bukan kita semuanya mana bagus yang mana yang kurang. Nah ini karakter Pioneer itu udah cenderung live ya, bassnya lebih galak, high-nya lebih open gitu. Oke guys, nah sekarang kita akan langsung pindah ke untuk harga ini sekitar antara 16 sampai 16,5 sampai 17-an ya untuk head unit ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan bahas di atasnya lagi ya, merek lain yaitu merek Sony. Oke, yuk guys. Oke guys, nah sekarang kita balik lagi ke head unit yang di atasnya range-nya 17 sampai 19 jutaan. Oke. Nah, untuk dinamik saya rekomen ini head unit Sony ya, yang seri IS Mobile, tipe yang paling tertingginya itu IS 9500 ya. Nah, untuk head unit ini kalau menurut saya lumayan cukup lebih baru dibanding yang Pioneer modelnya ini. Nah, kenapa unggulannya? Keunggulannya kenapa saya rekomen ini? Ini dia chipsetnya pakai Sabre ya. Nah, kalau mungkin bagi yang pencinta audio yang tahu Sabre, nah itu salah satu keunggulan dari head unit ini. Dia suaranya bisa lebih dynamic ya. Nah, untuk layarnya juga layarnya 10 in. Untuk touchscreen-nya juga responsif sekali. Dan layarnya kapasitif. Dan layarnya juga full HD ya. Nah, dan juga ini support
Android Auto dan CarPlay wireless, dan juga bisa untuk wired juga pakai kabel. Nah, mungkin buat bagi yang belum tahu, itu Sony dia yang ngeciptain high-res audio, sudah support high-res. Jadi suaranya juga pasti lebih detail karena support high-res. Nah, ini fiturnya memang tidak sebanyak dengan gimmick-gimmick dari Pioneer, hanya dia spesialis dengan audionya aja. Nah, dia ada kabel lewat kabel USB tipe A ya. Nah, dia tapi kekurangannya nggak ada video in dan video out. Nah, beda dengan head unit yang sebelumnya, Kenwood, Pioneer, Alpine, dia komplit video in video out. Ini enggak, hanya untuk spesial audio aja ya. Mungkin ya kalau buat video mungkin bisa lewat dari USB video ya, colok dari USB. Nah, untuk yang lain juga kurang lebih standar, dia hanya untuk keperluan audio aja dia fokusnya. Dan crossover settingan dia juga udah ada, crossover, time alignment, dan equalizer, dan juga bisa main network. Jadi keluarnya outputnya 6 channel, dia bisa tweeter, mid bass, subwoofer, dan begitu juga yang sebelumnya yang Pioneer juga sama. Oke. Kalau menurut saya ini salah satu rekomend juga untuk yang harga yang 17-an sampai 19,5 dan pencinta Sony. Nah, sebelumnya juga saya udah pernah masang di Toyota Race, bagus banget gitu ya, karena ini barangnya, displaynya, tombolnya juga nggak ada di sini, tombol fisiknya hanya di atas. Oke, next kita akan bahas yang terakhir, yaitu head unit di atas 20. Oke, yuk. Halo guys, nah, sekarang kita akan bahas ini head unit yang terakhir ya. Nah, untuk head unit ini head unit merek Alpine. Nah, head unit ini dia sebenarnya ada 3 seri ya, dengan GUI yang sama, 7 in, 9 in, dan 11 in yang terbesar. Oke. Nah, menurut saya yang paling rekomen ini head unit 9 in, layar 9 in. Ini lumayan banyak ya pasang untuk merek Alpine ini. Nah, ini kenapa saya rekomen, karena ini salah satu keunggulannya, layar displaynya itu memang paling bagus ya kalau Alpine menurut saya ya. Dan juga dia ada tambahan fitur voltase, jadi dia ada tulisan berapa volt untuk kelistrikan akinya. Jadi kita bisa tahu tuh, misalkan aki soak, listrik soak, nah itu bisa kelihatan nih dari head unit. Nah, itu salah satu keunggulan kalau menurut saya ya. Dan juga displaynya, bentuk fisiknya ya lumayan cakep sih. Nah, ini tombol fisik cuma 2 dan layar 9 in. Dan juga untuk suara, mungkin buat pencinta Alpine ini memang ciri khasnya sendiri. Dia kalau menurut saya mid high-nya itu memang spesial ya untuk head unit Alpine ini. Dan juga ini dia ada tambahan fiturnya, dia ada HDMI input dan output ya, karena layarnya udah full HD. Dan juga dia dapat 2 kabel USB. Nah, hanya bisa salah satu, jadi satu untuk buat ngecharge, satu untuk Android Auto. Nah, sayangnya untuk Android Auto yang Alpine ini dia harus colok kabel ya, beda dengan iPhone, dia bisa wireless atau kabel. Nah, ini ngecharge-nya cukup fast charging ya, 1,5 ampere ya. Nah, USB satunya lagi 2,4 ampere. Nah, kalau menurut saya lumayan kencang ya buat ngecas. Dan juga ini ada tambahan antena GPS juga buat GPS-nya lebih presisi. Oke, untuk settingan audio dia memang agak ada tambahan dikit. Dia bisa EQ-nya bisa parametric, dan juga dia bisa main EQ depan sama belakang setahu saya ya. Nah, time alignment juga ada, crossover juga ada. Nah, ini punya ciri khas masing-masing ya. Oh ya, dan untuk yang terbaru ini dia support aplikasi
Tidal. Jadi dia langsung integrated ya. Jadi mungkin di sini belum ada Tidal, aplikasi Tidal yang resminya, tapi bisa kita install dengan akun luar ya. Kalau iPhone ya, Android mungkin ada APK-nya. Mungkin bagi yang belum tahu Tidal itu apa, itu salah satu aplikasi seperti Spotify, YouTube Music atau Apple Music. Tapi ini suaranya agak beda, dia high res banget ya resolusinya, dan juga lumayan makan datanya. Dan itu bukan free ya, harus bulanan, bayar bulanan. Langsung aja cek ke websitenya Tidal, Tidal. Oke guys. Nah untuk harga, memang ini head unit ini Alpine selalu memang grade-nya paling atas ya, juga harganya paling premium ya. Harganya sekitar 22,5 juta ya untuk head unit 9 ini nih ya. Dan juga nggak dapat remote guys. Hanya Alpine memang terpisah. Dan juga untuk modul setir juga eksternal ya, tambahan lagi modul adaptor untuk steering wheel. Oke guys, itu aja menurut saya review untuk head unit yang ada layarnya ya. Nanti kita akan bahas juga head unit yang buat head unit yang mobil yang nggak bisa diganti, harus bisa head unit original, tapi kita bisa pasang media playernya tanpa ganti head unit. Nah untuk yang ini topiknya kita bahas yang bisa diganti head unit, untuk mobil-mobil yang bisa ganti head unit. Oke guys, semoga informasi yang saya berikan untuk berguna buat kalian semua yang masih bingung apa sih bedanya, rekomendasi apa yang saya diperlukan untuk mengganti head unit, karakternya seperti apa. Semoga membantu untuk kalian semua. Oh ya guys, saya lupa info. Saya ini review berdasarkan dengan after salesnya, dan kalau ada masalah bisa dibantu. Nah dan ini juga saya semua review garansi resmi semuanya. Jadi Pioneer Indonesia, Kenwood Indonesia, Alpine Indonesia, dan Sony Indonesia. Jadi kalau ada masalah gampang. Jadi kita bisa dibantu sama mereka, importer resmi. Dan semua izin SNI semua sudah resmi. Oke guys, see you another video. Bye.